Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kajian kita tentang cara Allah menghapus dosa hambanya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathurat," apabila berlumuran banyak, apabila banyak dzunubul abdu, dosa-dosa kesalahan seorang hamba, falam yakun lahu minal amali, maka tidak ada bagi seorang hamba itu minal amali dari satu amal perbuatan, ma yukaffiruha, yang dapat menghapuskan salah dosanya itu. Dosanya banyak, kemudian tidak ada satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya itu. Bagaimana kebijakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar seorang hamba yang dosanya ini sudah begitu banyak kemudian dapat dihapus? Kebijakan Allah, ibtalahullahu bil husni, Allah timpakan, Allah berikan kepada orang itu bil husni, dengan kesulitan hidup, dengan kesusahan ekonomi, dengan bencana, dengan musibah, dengan penderitaan sakit. Tujuannya apa? Liyukaffiroha anhu, agar Allah dapat menghapus salah dosanya baginya. Ini kebijakan dari Allah. Orang yang begitu banyak salah dosanya, kemudian amalnya sama sekali nggak ada, atau ada amalnya sedikit, tetapi tidak bisa mengangkat salah dosanya itu. Alternatif yang Allah berikan sebagai jalan kebijaksanaan dari Allah, orang tersebut diberikan berbagai macam masalah kesulitan kehidupannya. Tujuannya apa? Dengan masalah kehidupan yang sedang dihadapi oleh hambanya itu akan menjadi penghapus salah dosa orang tersebut. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang mencoba untuk menelusuri bagian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini terkait dengan dosa dan cara Allah menghapus dosa dari hambanya. Yang pertama, kalau kita buat terminologi dosa, dosa itu di dalam literatur bahasa Arab ini namanya banyak. Bisa ismun, dosa, junahun, dosa, kemudian dzunubun juga dosa, khata'un juga dosa atau kesalahan. Terminologi dosa itu apa? Ini tidak apa-apa diulang, dan saya yakin jamaah para guru juga semuanya sudah paham tentang dosa, tetapi tidak ada salahnya kita ulang. Dosa itu jamaah perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah, atau segala jenis larangan dari Allah yang dikerjakan manusia. Ada satu ketentuan dari Allah, larangan-larangan ini menunjukkan tidak boleh dilakukan. Bila dilanggar, disitulah dosa yang kita dapatkan. Atau ada perbuatan yang memang dibenci oleh Allah, lalu kita memaksa untuk melakukannya itu, maka di situ dosa kita dapat. Kemudian jamaah, dosa menyebabkan orang menyimpang dari jalan yang benar dan merusak apa yang diciptakan oleh Allah. Karena pada hakikatnya hidup yang diinginkan oleh Allah adalah hidup sesuai dengan aturan Allah, hidup sesuai dengan aturan Rasulullah, hidup sesuai dengan aturan agama. Bila ada dosa yang kita lakukan di situ, berarti kita telah melakukan penyimpangan dari jalan yang benar. Kalau kereta itu berjalan di atas relnya, keluar dari relnya menyimpang,
maka akan banyak menjadi korban kecelakaan dan sebagainya. Hidup kita juga demikian. Makanya perlu ada kontrol. Kontrolnya itu melalui agama. Yang kedua, jamaah, dosa manusia, dosa kita itu sumbernya ada 3 tempat. Yang pertama adalah dosa yang kita perbuat melalui perkataan. Nah, ini banyak banget nih. Apa contohnya? Bohong. Nah, bohong langganan kita ini. Bohong dengan keluarga, bohong sama istri, jangan tanya lagi dah. Kemudian menjadi saksi palsu. Kita lihat di beberapa kasus-kasus hukum di pengadilan, itu banyak sekali tuh saksi palsu. Kemudian sumpah palsu, banyak juga terjadi. Menuduh perempuan berbuat zina, padahal perempuan itu tidak melakukan zina, itu termasuk dosa yang dilakukan dengan perkataan. Oleh siapa? Oleh kita manusia. Itu contoh. Kemudian yang kedua, ada dosa dengan perbuatan. Apa contoh dosa dengan perbuatan? Ini juga banyak. Membunuh, udah jelas. Meminum minuman keras, berzina, menyakiti orang tua, bermusuhan dengan tetangga, putus silaturahim, menyembunyikan golok ustadz setelah berkurban. Mungkin ada panitia yang iseng kali ya, dilihat ini golok punya ustadz, kayaknya goloknya bagus nih, punya Ustadz Hidayat ya, diambil aja misalnya. Itu dosa perbuatan. Kemudian mengambil atau memakai sendal yang baru dibelikan oleh pengurus masjid, ini kan keterlaluan banget. Dilihat ini sendal semuanya yang bagus satu, ya kan? Akhirnya itu yang dipakai, itu baru dibeliin lagi, dibawa pulang ya, oleh orang yang sama-sama kita nilai sholat berjamaah, tetapi ada tambahan nilai niatnya yang lain. Itu dosa dengan perbuatan, dan masih banyak lagi nanti contoh-contoh yang lain. Yang ketiga, sumber dosa, tempat yang ketiga adalah dosa yang ada di dalam hati. Nah, ini yang kelihatan ini. Dosa ada di dalam hati. Apa contohnya? Syirik kepada Allah. Putus asa, putus harapan, dengki. Ini kan dengki penyakit yang ada di dalam hati. Dengki itu kalau kata orang Betawi, nggak demen orang lain itu dapat nikmat, itu namanya dosa. Adanya di dalam hati itu, dengki itu. Nah, gedek ya kan, gedek banget ya sama orang. Gue nggak demen banget sama lo, nah itu udah kasar tuh. Itu dosa ada di dalam hati. Kemudian apalagi ria itu artinya ingin dilihat kebaikan kita oleh orang lain. Kalau nggak ada yang muji kita, itu rasanya kurang afdol tuh kata dia tuh. Jadi setiap apa yang dilakukan dari kebaikan ingin dilihat oleh orang lain, itu namanya ria. Ada lagi ujub. Ujub itu bangga diri. Ini kalau bukan saya nih, ini nggak akan terlaksana semua kegiatan-kegiatan apapun karena ada saya. Itu namanya ujub, bangga diri. Kemudian ada lagi satu dosa yang ada di dalam hati, yaitu sum'ah. Sum'ah itu artinya kita selalu ingin mendengar kebaikan-kebaikan apa yang udah kita kerjakan. Kita pengen dengar apa reaksi orang lain setelah kita melakukan kebaikan itu. Sehingga nanti menimbulkan riak lagi, menimbulkan ujub lagi, menimbulkan sombong lagi atau takabur. Inilah sumber dosa ada di 3 tempat. Dosa dengan perkataan, dosa dengan perbuatan, dosa dengan hati. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, objek dosa, sasaran dosa. Ada juga objek dosa itu. Ada 3. Apa yang pertama? Dosa kita manusia kepada Allah. Nah, ini banyak dosa kita sebagai manusia kepada Allah. Kita orang beriman, diperintahkan punya kewajiban sholat. Tidak melakukan sholat, berarti kita telah melakukan pelanggaran dosa kepada Allah. Diperintahkan puasa, kita tidak puasa, berarti pelanggaran dosa kita manusia kepada Allah. Yang kedua, ada dosa manusia
yang berhubungan dengan hak masyarakat, yang berhubungan dengan lingkungan. Apa contohnya? Kita luaskan. Apa contohnya? Illegal logging. Itu illegal logging bentuk dosa manusia terhadap lingkungannya. Itu illegal logging, itu dosa itu. Kezaliman itu. Buang sampah di sembarangan tempat. Buang sampah di sembarangan tempat, kecil atau sedikit sampah itu adalah bentuk dosa kita dengan lingkungan. Kemudian apa lagi? Buang limbah pabrik misalnya yang melakukan pencemaran, baik polusi. Ini juga termasuk dosa kita manusia terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam. Itu termasuk dosa kita dengan lingkungan. Kemudian apa lagi? Mohon maaf, pasang speaker. Pasang speaker, volumenya terlalu keras. Itu juga bagian dosa kita dengan lingkungan, dengan masyarakat. Enggak semuanya lingkungan kita itu senang dengan suara yang keras. Jadi kita perlu mengatur volume supaya lingkungan tetangga masyarakat kita juga menjadi nyaman. Kemudian jamaah, apalagi contohnya menutup jalan akses untuk umum. Kalau kita ingin menutup jalan akses untuk umum, itu mestinya ada izin dulu. Jangan keegoan kita menutup jalan tanpa izin. Di sini ada Pak RW nih, Pak Nurdin, ya, itu bisa diatur masyarakatnya bagaimana. Makanya saya terus terang, kalau ingin mengadakan sebuah acara yang menggunakan jalan, itu saya batasi waktu. Tujuannya apa? Agar tidak mengganggu hilir mudik orang yang memang butuh jalan itu. Ini kan ada yang ditutup sampai 2 jam, sampai 24 jam. Ada yang ditutup sampai 2-3 hari. Ini sangat mengganggu. Kita tidak sadar bahwa di situ kita telah melakukan dosa dengan masyarakat, dosa dengan lingkungan. Saya kasih contoh lagi yang lain. Menyembelih hewan kurban dengan pisau tumpul. Itu juga termasuk dosa kita dengan lingkungan. Dosa kita dengan makhluk yang lain. Nah, ini jamaah. Objek dosa yang kedua. Sekarang yang ketiga. Dosa manusia dengan dirinya, dengan kita nih. Apa contohnya? Bunuh diri. Kita jangan berbicara tentang takdir. Bunuh diri itu termasuk dosa manusia dengan dirinya sendiri. Narkoba itu yang bisa merusak seluruh jaringan-jaringan sel saraf kita, masa depan kita. Kemudian begadang sampai larut malam, nggak pakai aturan, bisa merusak fisik kita. Makan, minum, tidak ada standar kesehatan misalnya. Itu juga termasuk dosa manusia, dosa kita terhadap diri kita sendiri. Nah, inilah jamaah, objek dosa itu ada 3. Jadi dosa manusia kepada Allah, dosa manusia terhadap hak masyarakat, hak lingkungan yang di dalamnya juga ada terhadap hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, dosa manusia dengan dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagian selanjutnya, setiap kita ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Setiap kita semuanya, sekalipun Nabi juga punya salah, punya dosa. Bedanya kalau Nabi, kalau Rasul, dia punya dosa itu di dalam aturan agama disebutnya dengan maksum. Maksum itu artinya orang yang terpelihara dari dosa. Bukan dipahami nggak pernah berbuat dosa. Berbuat dosa tapi maksum. Langsung ditegur, langsung diingatkan oleh Allah. Kalau kita itu dibiarkan oleh Allah, itu bedanya itu. Karena makom kita lain. Setiap kita ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Presiden punya dosa. Wakil presiden punya dosa, punya salah. Menteri punya salah, punya dosa. Gubernur punya salah, punya dosa. Pak Camat punya salah, punya dosa. Pak RW apalagi punya salah, punya dosa. Ya, bukan saya berarti memojokkan Pak RW, enggak. Ya.
Pak Jenderal juga punya salah, punya dosa. Ustadz punya salah, punya dosa. Kiai punya salah, punya dosa. Habaib punya salah, punya dosa. Apalagi sekarang ini kan lagi ramai media Nisa Hidayat. Nah, bagaimana itu nasab sekarang ini menjadi viral gitu. Iya, ya Allah, luar biasa ya. Merebut masjid juga punya salah, punya dosa. Tukang sapu jalanan punya salah, punya dosa. Suami punya salah, punya dosa. Istri punya salah, punya dosa. Pedagang dan beragam profesi manusia pasti ada dan punya salah yang pernah dilakukan atau ada dosa yang dilanggar. Semua kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sampai ada sebuah pepatah bahasa Arab yang udah nggak asing, sering kita dengar. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Makanya kita di dalam agama saat sadar ingat salah dosa yang kita lakukan, itu langsung kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Yang berikutnya jamaah, Allah begitu maha baik. Saya menyebut begitu maha baik. Terus membukakan jalan hambanya. Untuk apa? Untuk bertaubat. Agar kesalahan dosanya itu terampuni dan bebas, tidak ada tuntutan di akhirat nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Semua anak manusia itu khata'un, pernah melakukan perbuatan salah, pernah melakukan perbuatan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik dosa salah yang pernah diperbuat at-tawwabun, mereka cepat melakukan taubat. Itu dibukakan oleh Allah buat kita semuanya nih jamaah. Allah masih memberi kesempatan kita kembali ke jalan yang benar. Masih dibukakan pintu kembali ke jalan yang benar. Sekalipun mohon maaf, kita masih bergelimang dosa, masih berlumuran dosa. Itu pintu tobat nggak ditutup, masih dibuka. Celahnya itu masih bisa kita masuk. Kecuali yugorgir, kalau udah di sini nih, yugorgir setidaknya itu udah tidak ada harapan lagi, sebab yugorgir itu sudah berada di luar alam sadar. Kalau udah di sini nih, udah kagak ada harapan. Kalau masih dalam keadaan normal, telah sedikit itu masih kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah. Yang berikutnya jamaah, Allah masih memberikan kesempatan kita kembali ke jalan yang benar. Tandanya apa? Caranya apa yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, Allah panjangkan usia kita. Diberikan kita hidup lebih lama lagi dengan harapan ada perbaikan diri kita menjadi lebih baik. Tuh, maha baiknya Allah. Padahal kita udah bergelimang dosa. Mungkin pandangan orang lain lebih baik, kalau bahasa kasarnya lebih baik, lo mati aja dah. Udah terlalu banyak dosa yang lo perbuat. Tapi kalau Allah itu enggak melihat ke sana kita. Masih diberikan usia panjang dengan harapan ada perbaikan diri menjadi lebih baik. Mungkin hari ini belum sempat bertaubat. Siapa tahu besok dirinya sadar untuk bertaubat. Besok belum bisa menjadi orang baik. Insya Allah hari berikutnya dan berikutnya lagi mendapat hidayah taufik dari Allah. Banyak kisah-kisah mu'alaf yang kehidupan awalnya saat menjalani kehidupan itu kezaliman, maksiatnya mungkin lebih banyak dibanding kita. Saat bertemu
titik hidayah taufik dari Allah, itu kehidupannya 360 derajat berubah total. Sampai kita ini yang sudah dikatakan Islam keturunan apa ya, itu tidak bisa mengalahkan ibadah-ibadah mereka yang mu'alaf itu. Sekalipun banyak juga sih yang mu'alaf itu murtad lagi. Itu kasus-kasus pribadi yang tidak perlu kita ungkap lebih jauh. Yang kedua, jamaah, Allah masih terus memberikan rezeki sebagai tanda bahwa Allah Maha Pemurah kepada siapa saja di antara hambanya. Orang yang banyak dosa, orang yang banyak perbuatan maksiat, tidak ditutup pintu rezekinya. Masih diberikan rezekinya. Siapapun yang hidup pasti ada jalan jaminan rezekinya. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Silakan nanti jamaah lacak di dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak ada rezeki hambanya yang diputus oleh Allah tersebab karena orang itu bermaksiat, tersebab orang itu durhaka, tersebab orang itu menjadi kufur. Dijamin oleh Allah kehidupannya yang ada di dunia ini dengan rezekinya itu, sekalipun dosa salahnya itu begitu banyak. Terkadang mohon maaf jamaah yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah puasa, yang banyak melakukan kezaliman, rezekinya itu lebih lancar dibanding kita nih yang rajin ibadah. Hati-hati jamaah ya, jangan sampai nanti terlontar kalimat-kalimat itu sebagai bentuk protes kepada Allah dengan mengatakan Allah itu nggak adil. Hati-hati, hati-hati jamaah. Kemudian yang ketiga apa? Cara Allah masih memberikan kesempatan kita kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga adalah Allah tidak langsung menghukum orang yang berbuat maksiat. Mengapa? Karena ada sifat Allah mendahului kasih sayangnya terhadap hambanya. Kasih sayang Allah itu mendahului daripada kemarahannya Allah. Makanya Allah Maha Baik. Mungkin kalau kita terbalik jamaah punya sifat, kita lebih banyak marahnya dibanding kasih sayangnya. Kita dipukul sekali, kita balas 2 kali. Ditambah lagi belum nanti dendamnya. Dendamnya untuk membalas melebihi dari yang biasa. Tuh kalau kita tuh, Allah tidak langsung menghukum orang yang berbuat maksiat karena Allah mendahulukan kasih sayangnya terhadap kemarahannya. Juga ada wasilah. Ada wasilah mengapa Allah tidak menghukum hambanya yang berbuat maksiat itu. Ada wasilah keberkahan. Keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan azab siksaan tidak diturunkan segera, ditunda dulu, delay. Dan ada wasilah di antara kita ini orang yang beragama selalu beristighfar. Ini ada ayat Al-Qur'annya jamaah surat Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah sekali-kali Allah akan menyiksa, mengazab mereka, wa anta fihim, dan engkau ada di antara mereka. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah tidak ada, ajarannya masih ada, pengikutnya masih ada, yang beriman itu masih ada. Ada harapan jamaah Allah tidak turunkan azab segera, ditunda. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah sekali-kali Allah menyiksa, mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, dan mereka selalu beristighfar kepada Allah.
Orang yang beristighfar itu orang yang sedang melebur dosa-dosanya, baik yang kecil ataupun dosa-dosanya yang besar. Nah, ini 3 cara Allah sayang kepada kita, kemudian Allah bukakan pintu-pintu untuk kita bertobat dari segala salah dosa kita itu, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Yang berikutnya jamaah, banyak cara Allah menghapus kesalahan dosa dari hambanya, termasuk hadis yang kita baca ini. Apa di antaranya? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu ada 10 cara Allah menghapus salah dosa hambanya. Yang pertama, yang bertaubat Allah terima taubatnya. Siapa saja yang bertobat itu Allah terima taubatnya. Ini adalah sebagai tanda Allah telah menghapus salah dosa orang itu. Apakah ada ayat Al-Qur'annya? Ada. Di dalam surah Al-A'raf ayat 153. Kata Allah, "Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Dan orang-orang yang telah berbuat kejahatan, yang telah berbuat keburukan, yang telah berbuat dosa, tsumma tabu, kemudian mereka itu bertaubat, min ba'diha, dari sesudah melakukan kejahatan, amal-amal yang buruk, wa amanu, dan mereka beriman, inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhanmu, min ba'diha, dari sesudah orang-orang yang tadi melakukan kejahatan, dia bertaubat, kemudian dia beriman, laghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang pertama, siapapun yang bertobat diterima taubatnya. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Yang kedua jamaah, cara Allah menghapus salah dosa hambanya. Yang kedua, yang beristighfar, Allah mengampuni salah dosa orang itu. Mana ayat Al-Qur'annya? Ayat Al-Qur'annya adalah wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Surat An-Nisa ayat 110. Dan siapa orang yang melakukan su'an itu artinya keburukan, kejahatan, au yazlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya sendiri, thumma, kemudian yastaghfirillah, dia meminta ampun kepada Allah, yajidillah, dia dapati Allah, ghafurur rahimah, Allah yang maha pengampun dan Allah yang maha penyayang. Tuh, beristighfar. Jadi jamaah, kita jangan lupa datang, selalu membiasakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang sudah tidak pantas, yang sering kita ucapkan di daerah pinggiran-pinggiran Jakarta, sudah mesti kita hilangkan sedikit demi sedikit. Mohon maaf, kalimat misalnya buset, masih ada gak sekarang? Buset dah, bujuk buneng, itu udah nggak layak kita ucapkan. Kita mesti menggunakan kalimat-kalimat yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan ridha Allah. Astagfirullahaladzim, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Itu sebagai bentuk kalimat-kalimat pujian kepada Allah, juga di dalamnya tersimpan untuk kita minta maaf kepada Allah. Itu yang kedua jamaah. Kemudian yang ketiga, cara Allah menghapus salah dosa hambanya. Yang ketiga adalah yang melakukan perbuatan baik sehingga menghapus keburukannya itu. Ada di dalam ayat Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan, menghapus segala kejahatan. Jadi diiringi. Makanya ada di dalam hadis yang lain, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kejahatan itu dengan perbuatan baik. Tujuannya apa? Sehingga nanti perbuatan baik itu akan menghapus, akan menghilangkan salah dosa. Itu diiringi selalu. Begitu juga sekurang-kurangnya istighfar. Sekurang-kurangnya kita selalu beristighfar. Kemudian yang keempat jamaah, yang keempat, yang diuji dengan musibah di dunia dan diampuni dosanya. Ada sebuah riwayat, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauqata yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Ini riwayat. Tidak ada seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, ada berbagai macam gangguan, ada rasa gelisah, sampai duri yang melukai, melainkan dengannya Allah mengampuni salah dosanya. Jadi musibah bentuknya macam-macam. Kita merasa lelah, capek, mencari nafkah, misalnya itu jamaah. Kita butuh keluarga satu hari 200.000. Satu hari cuma dapat 25.000. Itu kan jauh banget. Ya Allah, 25.000 kita bawa pulang. Anak, istri lagi nunggu di rumah tuh. Bagaimana perasaan kita tuh? Ya Allah, pengen nangis rasanya tuh. Ya Allah, lelah banget nyari nafkah sebagai suami. Udah begitu istri galak lagi di rumah. Nasib datu kita ya. Rasa sakit yang kita derita itu. Ya memang sih kita kalau ngomong ame orang pesennya disuruh sabar, dibalikin kita deh. Lo sih cuma bisa doang ngomong sabar, gue nih yang ngerasain. Ada omongan kayak gitu tuh. Sakit. Itu adalah sebagai bentuk cara Allah menghapus salah dosa kita. Rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa sedih, dan gangguan macam-macam, itu ada di balik semua musibah ini. Tujuannya adalah Allah mengampuni salah dosa kita, jamaah. Nah ini yang sesuai dengan hadis yang kita pelajari nih. Kalau hadis yang kita pelajari, itu disampaikan oleh Rasulullah, falam yakun lahu minal amali ma yukaffiruha ibtalahu bil khuzni. Allah timpakan musibah dengan rasa kesedihan. Berarti ini nih sesuai nih, ada kata-kata wala hamin wala husnin. Nah, jadi musibah yang terjadi, yang kita rasakan di dunia, itu adalah satu bagian bagaimana Allah menghapus kesalahan, dosa, dan salah kita. Itu bagian yang keempat. Yang berikutnya jamaah, dosa salah kita dihapus oleh Allah lantaran ada saudara-saudara dari kita kaum muslimin mendoakan kita, memintakan ampun buat kita dalam bentuk istighfar. Karena itulah di dalam khutbah Jumat menjadi rukun untuk mengucapkan istighfar. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu menjadi bagian rukun. Itu wasilahnya tuh. Kita dihapus salah dosa kita oleh saudara-saudara kita dengan mengaminkan doa yang begitu banyak jamaah ketika sholat Jumat. Tuh jamaah. Kemudian di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 41 dalam bentuk doa juga, Allah Rabbana gfir lana
Rabbana ighfir lana wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah salah dosa kami. Ampunilah salah kedua orang tua kami. Tidak cukup hanya dua, buat diri kita dan buat orang tua kita. Enggak cukup. Tambahin yang ketiga. Ini ayat Al-Quran. Walil mu'minina. Dan juga ampuni salah dosa bagi orang-orang yang beriman. Yauma yakumul hisab. Pada hari nanti terjadinya al-hisab, perhitungan amal manusia. Gimana kagak enaknya tuh kita menjadi orang yang beriman. Di samping kita secara pribadi beristighfar, juga kita dimintakan ampun oleh saudara-saudara kita dengan kalimat istighfar itu. Ayat yang berikutnya jamaah di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Ini yang sering kita baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuh, didoain lagi oleh saudara-saudara kita yang sesama muslim. Wahai Tuhan kami, ampunilah salah dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah segala dosa untuk saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami, artinya meninggal terlebih dahulu, bil iman, yang satu iman, yang satu agama. Didoain lagi kita tuh oleh saudara-saudara kita. Insya Allah dosa kita bersih nih. Kita dari surga kembalinya kemana lagi? Kembalinya itu ke surga lagi. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa poin Allah menghapus salah dosa kita. Menurut pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti ada 10, tapi saya tidak mengungkap 10-10-nya itu. Bagian yang terakhir jamaah, bagian yang terakhir. Apa pesan hadis yang kita baca, yang kita kaji ini? Yang semuanya dari awal yang kita bicarakan tentang dosa ada tadi. Pesannya nih dengan kalimat idza kathurat dzunubul 'abdi, apabila berlumuran banyak dosa salah seorang hamba, falam yakun lahu minal amal, dan tidak ada satu amal kebaikan yang dia miliki, ma yukaffiruha, yang dapat menghapus salah dosanya itu, kemudian Allah hapus dengan cara memberikan ujian, musibah, kesulitan hidup. Apa yang bisa kita ambil pesannya ini? Pesannya yang pertama yang bisa kita ambil, optimis. Ini perlu nih jamaahnya. Kalau orang yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan, masuk Syawal, Syawal itu kan artinya meningkat. Apalagi kemarin kita udah berkorban itu. Itu seharusnya hidup selalu optimis. Optimis. Sebesar dosa apapun yang pernah kita kerjakan, pasti Allah ampuni selama kita segera kembali ke jalan yang benar. Mengapa jamaah? Hidup kita ini itu ada khauf, ada roja. Khauf itu artinya rasa takut. Takut banyak dosa. Ini nanti gimana nih? Diampuni apa enggak? Kemudian khauf itu diimbangi dengan roja, ada harapan. Oh, ada harapan. Dosa saya ini pasti akan diampuni. Kalau saya ingin kembali ke jalan yang benar. Sehingga rasa pesimisnya itu bisa ditekan. Kalau pesimisnya yang muncul, optimisnya yang turun, nanti yang kuat khaufnya. Rojanya hilang, waliyadzubillah. Akhirnya kita putus asa. Itu jamaah pesannya. Yang kedua pesannya apa lagi? Tidak cepat sangka buruk. Tidak cepat sangka buruk dengan kondisi kesulitan, cobaan di dalam menjalani kehidupan ini. Yang ini juga berat jamaah. Bisa jadi kondisi kesulitan, kondisi cobaan di dalam menjalani kehidupan ini adalah merupakan bentuk proses
dari Allah untuk membersihkan salah dosa kita selama kita jalani dengan ikhlas. Kita ikhlas, sabar, takwa, dan berdoa. Itu bisa menjadi sebuah proses Allah membersihkan salah dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah, setiap kesulitan hidup pasti ada hikmahnya. Untuk apa? Untuk menguatkan batin kita, jiwa kita, mental kita, menggugah ruh kita ini lebih dekat kepada Allah. Sebab kalau nggak diberikan musibah, mungkin hidup kita ini akan jauh dan banyak menyimpang. Diberikan musibah, diberikan kesulitan hidup, mengketuk hati kita, roh kita ini lebih dekat kepada Allah dan memanggil Allah dengan munajat. Baru di situ dah kita merasa dekat kepada Allah, nangis. Kalau kata orang tua, nangis ngulun-ngulun. Munajat kepada Allah, berasa bahwa kita ini sedang ditimpa kesulitan, musibah oleh Allah. Itu masih ada hidayah taufik. Jadi kita memanggil Allah dengan menyebut ya Allah, ya Allah. Kita panggil itu Allah. Bukan sebaliknya. Setiap ada kesulitan hidup, bukan sebaliknya. Kita menjadi putus harapan. Kita jauh dari Allah, kita murtad wal iyadu billah. Inilah jamaah yang kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan paham buat kita semuanya. Allah terus menjaga hidayah taufik kita ini bisa kita bawa sampai mengakhiri kehidupan kita, dan dosa-dosa kita, kesalahan kita itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit, akhirnya kita menjadi bersih dan layak untuk diterima menjadi bagian hamba Allah yang beruntung di dunia, insya Allah sampai nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada komentar sebelum kita tutup kajian kita di pagi ini. Cukup ya? Baik. Ya. Kita tutup jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah banyak memberikan manfaat untuk kita. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita, penghasilan kita, usaha kita ditambahkan. Diluaskan yang halal, yang berkah, yang banyak. Kita semua dijaga, dipelihara, dilindungi minal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, umat Islam yang ada di dunia senantiasa ini juga dijaga, dipelihara, dilindungi, dan diberikan pertolongan oleh Allah. Yang sakit, yang lagi nggak enak badan, yang lagi pada kurang sehat, semuanya kita doain Allah angkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, Allah berikan obat yang terbaik untuk kita dan juga untuk mereka. Kita yang hadir semuanya ini, yang mengikuti live streaming, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Umur usia kita yang masih ada Allah jadikan umur usia yang banyak, mendatangkan keberuntungan, keberkahan, kebaikan di din wa dunya wal akhirah. Allah akhiri hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita, keluarga keturunan kita, mereka yang masih belajar di semua level tingkat lembaga pendidikan, kita doakan mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan kebaikan. Juga anak keturunan kita Allah jadikan mereka min dzurriyyatin thayyibah wa min dzurriyyatin shalihah. Para pemimpin kita doakan mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah, membawa bangsa negara negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruh jamaah haji yang sudah tuntas melaksanakan ibadah haji, yang saat ini sedang menambah kebaikan-kebaikan amal-amal soleh mereka di kota suci Makkah dan Madinah, dan yang akan kembali ke tanah air, kita doakan mereka semuanya selamat. Allah jadikan haji mereka haji yang makbul, haji yang mabrur. Kita yang mendoakan di tempat ini, di tempat yang mulia ini, yakin
Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan kemudahan kepada kita semuanya bisa sampai nanti ke tanah suci Mekah Madinah untuk berangkat umrah juga untuk berangkat haji. Ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.